ketika Anda membangun, pastikan benar-benar pastikan sterilisasi dalam kandang itu terjaga, luar kandang terjaga. Jangan asal orang itu masuk-masuk, kalau perlu digembok, dikunci, terserah mau gimana, nggak saya sesuai dengan imajinasi teman-teman agroaja seperti apa. Lebih baik kita membayar petani yang sudah tahu, tapi lumbung kita terus terisi dan kita mendapatkan laba walaupun cuma sedikit tapi terus menerus, daripada kita sok-sokan tahu yang itu cuma minus. Itu yang perlu diingat ya. Baik, nama saya Muhammad Amin Fauzi. Saya adalah satu co-owner dari PT Jambu yang bergerak pada budidaya jamur kuping di Boyolali ini. Alamat di PT Jambu sendiri ada di Ngerancah Pusparenggo Musuk Boyolali, RT 4 dan RW 2. Jadi awal mulanya saya dan kakak saya, lebih tepatnya saya memulai budidaya jamur ini tuh berawal dari kata-kata iseng. Jadi waktu itu saya masih kuliah semester 8 atau mungkin semester 7, saya lupa. Tuh saya melihat kalau seandainya kalau saya jadi ikut kerja ke orang, mungkin menjadi seorang pegawai itu kok tidak terlalu cocok dengan apa yang saya inginkan. Seolah-olah tuh saya nggak merasa passion saya di bagian itu loh. Kenapa harus mencari kerja kalau kita bisa buka lapangan kerja. Terus juga diimbangi juga saya juga masih tertarik dengan makanan dari olahan jamur. Awalnya saya ingin memulai jamur tiram, tapi kemudian saya melihat banyak sekali kekurangan daripada kelebihan dari jamur tiram itu sendiri. Selain itu saya mencari jamur lainnya dan terdapat jamur yang namanya jamur kuping. Saya dapat infonya dari salah satu keluarga saya, kakak dari istri kakak saya. Kenapa nggak berdiri jamur kuping aja? Jamur kuping itu kayak gimana? Pada malam harinya mereka datang membawa sampel jamur kuping itu seperti apa, kemudian menceritakan jamur kuping itu kayak gimana, dan akhirnya saya mulai tertarik membuat kandang budidaya jamur kuping. Awalnya tuh kandangnya nggak sebesar yang sekarang. Awalnya cuma kandang iseng bekas dari kandang ternak ayam dan ternak bebek. Jadi itu saya bongkar, saya sita dari bapak saya, kemudian saya ganti, saya jadikan awal mula budidaya jamur kuping. Itu sendiri dimulai pada tahun 2019, bulan 10. Mulai dari situ sedikit demi sedikit peluang usaha mulai meningkat. Kandang yang awalnya lumayan kecil bertambah ke sisi kanannya, terus bertambah ke depannya, terus bertambah satu lagi, terus kita mendapatkan mitra, bertambah lagi, akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mempunyai mitra kandang sebanyak 5 kandang dengan total kapasitas itu sekitar 30 sampai 40 ribu bibit kandang, bibit jamur kuping. Selain itu juga untuk masalah pembibitan kami ngambil dari pabrik jamur yang sudah spesialis pembuatan di feedlot jamur, sehingga kami percaya dan kami mau ngambil sana. Selain pertama dekat dan juga terpercaya, dia juga punya sertifikat bahwa dia memiliki pengalaman yang banyak dan cukup untuk dapat membuat pabrik jamur ini menjadi steril dan dapat berkembang. Selain itu, untuk masalah penjualan sendiri kan kebanyakan dari kita itu mulai usaha itu kadang lupa kalau kita usaha tanpa ada yang jual, budidaya mau dikemanain. Maka dari itu sebelum saya mau bikin jamur kuping sendiri, saya juga awalnya langsung cari
ada nggak sih yang mau nampung jamur saya? Oh ternyata ada pengepul yang mau nampung jamur saya. Oke, berarti dari situ saya sudah nggak punya lagi pikiran, saya fokus ke budidaya jamur karena udah ada yang siap mengambil. Jadi untuk para rekan-rekan, para teman-teman sekalian, kalau boleh saya memberi saran, apabila Anda ingin melakukan suatu budidaya, suatu usaha, pertama kali yang perlu Anda pikirkan bukan modal, bukan keberanian, tapi nanti hasil produk kalian mau dijual ke siapa, targetnya siapa, yang ngambil siapa. Karena kalau Anda lupa dan Anda tidak tahu lagi itu mau dikemanakan, yang hanya aja rugi dan rugi. Tapi kalau Anda sudah tahu ini saya jual ke sini, ini yang ngambil ini, nanti buat budidaya lebih fokus lagi ke budidaya atau ke pembuatan tersebut. Jadi kita harus ingat dulu sebelum budidaya, kita harus ingat bagaimana kita mengeluarkan produk baru kita membuat produk. Kita punya dua output secara garis besar. Yang pertama output produk reguler sama produk premium. Bedanya di sini adalah kedua produk itu bisa dijual dalam keadaan basah ataupun kering sesuai dengan permintaan dari konsumen. Yang reguler adalah produk yang benar-benar dari kita hasil metik langsung kita kasih ke konsumen. Kalau itu basah ya habis dari kita petik, kita packing, kita langsung kasihkan ke penjual yang basah. Tapi kalau yang untuk reguler kering, habis kita petik, kita keringkan dengan sinar matahari, habis itu kita packing, baru kita kirim ke pembeli. Tapi untuk yang premium sendiri kita ada perlakuan khusus. Karena apa? Untuk produk premium yang dijual basah, setelah pemetikan dari kandang itu akan kita potong, kita bersihkan dari segala macam apa yang namanya, kalau kami ngomongnya itu tatal, tapi lebih tepatnya gitu seperti media kita bersihkan dari media, sisa medianya. Setelah itu kita cuci bersih, setelah kita cuci bersih kita packing, baru kita kirim. Kalau untuk yang versi keringnya gitu, setelah kita petik, kita potong semuanya menjadi bersih, kita cuci menggunakan sabun, tapi bukan sabun buat sabun mandi itu enggak, itu kayak sabun khusus buat makanan. Terus habis itu kita bilas lagi dengan air sehingga hasil sabunnya juga hilang, baru kita keringkan. Nah, di situ akan menghasilkan jamur kering yang benar-benar berwarna hitam dan juga benar-benar bagus untuk dilihat, menarik untuk dibeli dan enak untuk dimakan, seperti itu. Jadi untuk saya sendiri mau menghasilkan seperti apa ya, seperti gambarnya, tapi kan belum ada, soalnya sudah pada laku semua itunya. Untuk kapasitas panen kami tergantung dari kumbungnya atau dari kandangnya. Dari kelima kandang ini rata-rata mereka berkapasitas sebesar 8 sampai 10.000 bibit per 1.000 bibit. Kalau sesuai dengan rata-rata yang kami hitung, itu per 1.000 bibit menghasilkan 50 kilo basah jamur kering. Apabila itu dikeringkan, itu sekitar 1/6 atau 1/7 dari hasil basah menjadi kering. Kemudian untuk kapasitas semakin besar, ada kemungkinan rata-rata yang kami omongkan tadi bisa meleset. Melesetnya seperti apa? Bukan meleset turun, tapi meleset naik malahan. Contohnya pada kandang di Winong itu, dia kapasitas 9.000 bibit jamur. Kalau sesuai dengan hitungan rata-rata yang kami lakukan, harusnya 450 kilo jamur basah. Tapi kenyataannya pada saat jamur kuping di sana itu dipanen, hampir 700 kilo jamur basah yang dapat dipanen, sehingga lebih 1,5 kali lipat dari rata-rata seharusnya. Jadi kalau untuk teman-teman, kami membuat rata-rata 50 kilo per 1.000 itu bukan sebagai acuan, tapi sebagai indikasi kami, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang mau gabung, mau mulai usaha budidaya jamur, itu ada pandangan, kalau saya ingin punya kandang 4.000 itu berarti bisa minimal berapa ya, atau kira-kira berapa ya, 200 kilo karena per 1.000-nya 50 kilo. Tapi itu belum tentu kemungkinan kalau itu bisa naik atau bahkan bisa turun, seperti itu. Kendala itu kalau dalam bisnis jamur atau budidaya jamur itu ada 3. Pertama kandang, kedua obat, ketiga bibit. Kalau kandang sendiri, bagaimana kalau kandang jadi kendala? Apabila penyuntikan kandang itu tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan dalam SOP jambu, akan mempengaruhi tingkat perkembangan jamur. Pertama, kedua, akan mempengaruhi banyak sedikitnya hama yang datang. Yang ketiga, mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah hasil panen yang akan diperoleh. Contohnya seperti ini, di kami jambu, kami memiliki patokan bahwa
Setiap rak itu harus berjarak minimal 1 meter kepada rak lainnya, dan rak terakhir dengan tembok itu harus berjarak 1 meter juga. Kenapa? Pertama, 1 meter adalah jarak yang pas untuk kita pengusaha, untuk kita petani memanennya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, kita bisa bermanuver, kita bisa bergerak sesuka hati. Selain itu, 1 meter itu bukan cuma kita ngasal 1 meter, karena apa? 1 meter itu sudah kita hitung bahwa 1 meter itu merupakan ruang yang cukup untuk angin yang dibutuhkan jamur berkembang itu bisa menyebar ke seluruh kandang dengan cukup rata. Selain itu, dari rak adalah ketinggian dari kandang sendiri. Kenapa ketinggian bisa menjadi masalah? Pertama, apabila kandang terlalu rendah, dia tidak akan mendapatkan angin yang dibutuhkan jamur untuk dapat berkembang, terutama angin malam, karena jamur sendiri, fun fact, dia berkembang pada malam hari, bukan pada siang hari, seperti itu. Jadi ketika kumbung atau kandang, ya kita ngomong kumbung aja ya, biar lebih enak ya, kumbung itu terlalu pendek, tidak akan ada angin yang masuk. Selain itu juga, bentuk atap kumbung juga harus diperhatikan, karena bentuk atap itu nggak harus sesukanya, saya bentuk S, bentuk L itu enggak, tapi harus sesuai dengan arah mata angin. Kalau kami di jambu itu lebih enaknya itu adalah arah ke barat ke timur, itu untuk paten, sementara arah selatan ke utara itu buat arah angin masuk. Karena apa? Menurut petani kami dan juga menurut pengalaman kami, angin yang paling banyak itu angin dari utara sama angin dari selatan. Sehingga apabila kita salah menyeting kandang sehingga menghadap ke barat ke timur, itu malah memperjelek jamur kita. Jadi harusnya kandang itu, pintu itu menghadap ke selatan atau ke utara, dan kandang itu berbentuk persegi panjang. Atap sendiri itu berbentuk seperti huruf M. Jadi nanti angin masuk dari kanan, dari utara atau dari selatan dapat bertukar dengan menambah pertumbuhan jamur. Untuk setelah itu tadi saya bilang juga hama ya. Hama tadi sedikit banyak sudah dijelaskan sempat dari petani kami, ada 3, yaitu hama jamur, hama krepes, sama setelah itu hama mimik. Bedanya apa? Bedanya adalah krepes itu membuat pertumbuhan miselium menjadi terhambat, mimik menyerap nutrisi dari jamur yang sudah dewasa. Jamur liar dia bukan menghambat tapi mencegah pertumbuhan jamur kuping yang mau tumbuh menjadi tidak tumbuh. Cara pengatasnya gimana? Cara mengatasnya adalah dengan obat yang tadi sudah tertera. Penggunanya pun jangan asal semua obat campur, enggak, tapi kita harus lihat dulu hama apa yang akan kita hadapi. Oh, ternyata yang akan hadapi hama mimik, berarti kita harus fokus menyerang mimik dulu, baru nanti kita lihat ada hama apa lagi. Saya kasih contoh seperti ini. Di kandang ada 3 hama, mimik, kemudian jamur, satu lagi krepes. Semua itu ada, tapi kita nggak boleh langsung obat semua jadi satu, campur semua, ibas. Ya, itu berhasil membunuh semua hama dan juga jamurnya semua mati. Sehingga yang ada bukan kita untung, malah rugi minus karena semua bibit sudah tidak ada harapan untuk hidup. Caranya gimana? Kita satu-satu dulu. Awalnya yang paling bahaya apa? Oh, ternyata paling bahaya itu adalah si krepes. Kita kasih obat krepes. Setelah 2 hari, baru kita ganti. Oh, krepesnya sudah mati. Kita ganti ke jamur liar. Baru setelah 2 hari kita ganti ke hama satunya. Jadi jangan langsung kita kasih semua hama, kita bunuh, enggak, kita kasih satu persatu. Ibaratkan itu ibarat tubuh manusia. Sekarang kalau tubuh manusia itu punya 3 penyakit, suruh minum obat 3 kali sehari, yang ada manusianya mati, bukan sembuh. Tapi kan pasti kan manusia itu dikasih dokter pasti ngomong, mas kita fokus ke sini dulu bagus ini. Sama kayak di kumbung. Dan yang terakhir adalah bibit. Nah, ini yang saya bilang cukup krusial. Karena apa? Hampir 70% itu keberhasilan budidaya jamur itu ditentukan oleh bibit. Kok bisa? Krepes, hama yang saya sebutkan tadi, satu hama yang paling menyebalkan itu berasal dari bibit, dari bitloknya. Jadi loh mas, berarti kalau bibit itu sudah pasti ada krepesnya? Belum tentu. Tapi iya, loh kok gitu mas, kalau saya bingung mas. Jadi gini, krepes itu datangnya dari bitlok yang kurang steril, pemasakan kurang, dan kurang bersih. Sehingga ketika bitlok itu sampai ke kandang, dia bukan cuma membawa jamur, tapi juga membawa krepes. Nah di situ yang paling susah adalah ketika krepes itu sudah mulai menyebar. Nah kita di situ cuma tinggal menunggu waktu kapan bitlok itu mati. Walaupun kita tahu ada obat krepes, tapi kan gini,
Kalau sudah kerpasnya sudah terlalu banyak ketimbang obatnya, pasti kan walaupun udah diobat berapa tetap ada yang hidup. Jadi kerpasnya yang menang. Maka dari itu saya bilang, ya kerpas itu dari beadlock. Tapi tidak semua. Kenapa? Kesterilisasian, kemudian hawa yang pas, dan juga pemasakan yang benar dari beadlock yang bagus akan meminimalisir kerpas yang ada di dalam beadlock. Saya ngomong meminimalisir, bukan tiada, karena kita nggak tahu, karena dia ada di dalam beadlock. Meminimalisir seminimal mungkin supaya kerpas itu nggak ada. Kalaupun ada, dengan sedikitnya kerpas itu bisa kita tangani dengan obat dan beadlock kita menjadi sehat kembali. Seperti itu. Jadi pemilihan bibit yang baik dan benar itu cukup menentukan kesuksesan dalam budidaya jamur kuping. Loh Mas, terus milihnya gimana Mas? Kalau saya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya, pertama riset kan sekarang Google banyak. Riset Google Map. Nggak mungkin kan pabrik pembuatan beadlock jamur nggak ada di Google Map, nggak mungkin. Atau kalau bingung ya tinggal kontak kita ada salah satu pembuat bibit yang lumayan kita percaya dan lumayan steril, bukan lumayan steril juga, yang saat ini sedang kerjasama dengan kami. Tapi kalau belum menentukan, kalau loh Mas, saya pernah ke situ tapi nggak steril, ya udah berarti tinggal cari yang lain. Karena apa? Kalau kita nggak yakin dulu dengan pembuatnya, pasti nanti pembuatnya juga nggak yakin sama kita. Jadi begitu. Jadi kalau tiga tadi kepada teman-teman, kumbung, bibit, sama hama, diperhatikan benar-benar, insya Allah nanti semua budidaya jamur kuping teman-teman pasti bakal berhasil. Jadi kalau buat sobat agro ya, buat sobat agro itu yang perlu persiapan yang pertama adalah modal. Nggak mungkin nggak kan? Pertama modal. Yang kedua, tahu di mana bibit yang bagus, tahu di mana kamu akan membuang jamur nanti kemana. Karena kalau nggak tahu, yang langkah kedua ini mau modal berapapun, saya jamin nggak bakal kembali, ada minus. Yang ketiga adalah cari petani. Kenapa petani? Kamu itu pemula, sadar diri, kamu pemula. Kalau kamu jangan sok-sokan sudah jadi orang yang sudah tahu segalanya, jangan. Kamu itu pemula, cari petani yang sudah tahu. Lebih baik kita membayar petani yang sudah tahu, tapi kumbung kita terus terisi dan kita mendapatkan laba walaupun cuma sedikit tapi terus menerus, daripada kita sok-sokan tahu yang ada cuma minus. Itu yang perlu diingat ya. Pertama modal, kedua pemilihan bibit dan juga pembuangan seperti apa, ketiga petani, yang terakhir adalah pemilihan tempat kandang. Tempat kandang maksudnya gimana Mas? Kandang jamur itu kalau bisa ya bilang bisa, itu jangan ada yang namanya kandang sapi, kandang apapun yang berkaki 4, berkaki 2 di dekatnya. Karena apa? Itu hanya ngundang hama sama dengan nambah kos buat obat pembasmi hana, sama dengan mengurangi laba, sama dengan rugi. Jangan nggak perlu diberitahu lagi kan, kalau udah rugi mengapa yang diterusin. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau itu cuma satunya lahan, saya punya saran, yaitu ketika Anda membangun, pastikan benar-benar pastikan sterilisasi dalam kandang itu terjaga, luar kandang terjaga. Jangan asal orang itu masuk-masuk, kalau perlu digembok, dikunci, terserah mau gimana, nggak, saya sesuai dengan imajinasi teman-teman agro aja seperti apa. Dan jangan biarkan ada makhluk hidup selain jamur di kandang itu. Jadi ingat ya teman-teman agro, pertama modal, kedua tempat pemilihan bibit, tempat pembuangan jamur, ketiga kalau kamu pemula pakailah petani, jangan sok tahu. Kalau kamu udah master, bolehlah sok tahu. Yang terakhir adalah pemilihan tempat, jangan sampai ada kandang lain atau kandang lain yang berkaki 4 atau berkaki 2 di sekitar kumbung. Supaya apa? Supaya memudahkan kamu dalam bercocok tanam, berwirausaha dalam jamur kuping ini. Buat teman-teman agro, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Semoga ada manfaatnya, dan juga apabila ada kesalahan kata dari saya sendiri, saya mohon maaf karena ya saya seperti ini orangnya. Semoga nanti bermanfaat dan selamat siang.